Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji, ya, telah menguji Ibrahim rabbuhu, ketika Allah telah menguji Ibrahim bikalimatin, dengan kalimat-kalimat perintah dan larangan, fa'atammahun, maka ia melaksanakannya dengan sempurna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu bagi manusia adalah sebagai pemimpin atau panutan. Qala wa min dzurriyyati, Ibrahim berkata, dan jadikanlah juga dari keturunanku. Qala, kemudian Allah berfirman, la yanalu ahdiz zalimin. Tidak akan mendapatkan, tidak akan berlaku ahdi, janjiku, pengangkatan pemimpin, az-zalimin, bagi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhan, diuji Allah dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Kemudian Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang yang zalim. Ya. Janjiku tidak berlaku bagi orang yang zalim. Jadi Nabi Ibrahim itu siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu punya bapak namanya Azar. Azar punya bapak namanya Nahur. Nahur punya bapak namanya Suruj. Suruj punya bapak namanya Ra'u. Ra'u punya bapak namanya Falij. Falij punya bapak namanya Abir. Abir punya bapak namanya siapa? Saleh. Punya bapak namanya Arfahsad. Terus punya bapak namanya Syam. Jadi Syam itu anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya anak 4, Ham, Syam, Yafet, Kan'an. Ya. Yafet itu yang kemarin dijelasin, melahirkan Gomer, Magog, Maseh, Made, Yawan, Tiras, Tubal, yang akhirnya menjadi, yang Gomer menurunkan Askenas, yaitu Yahudi Askenazi. Jadi Syam anaknya Nuh. Nuh anaknya siapa? Lame. Lame anaknya siapa? Metusaleh. Ya, Metusaleh anak siapa? Nabi Idris. Ya, Nabi Idris itu alias Khonuh. Ya, Idris anaknya siapa? Yahrid. Yahrid anaknya siapa? Mahlil. Mahlil punya bapak siapa? Koinan. Ya, Koinan punya bapak siapa namanya? Anush. Punya bapak namanya Syed. Syed anaknya siapa? Adam alaihissalam. Ya, itu Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu anak dari Azar. Ya, jadi keturunan Syam, keturunan Nuh. Ibrahim lahir pada tahun berapa? Pada tahun 2295. 2295 ya, sebelum Masehi, di daerah yang bernama Mosul. Menurut catatan Muhammad Hussein Haikal, itu disebutkan bahwa Ibrahim itu dilahirkan di daerah namanya Gautah Damsyik, yaitu di sebuah desa kecil bernama Barzakh di Bukit Qosium, yaitu daerah Kaldea, yang sekarang itu masuk wilayah Irak. Jadi dalam perspektif kitab Taurat, ayahnya itu dikenal dengan nama Azar atau Tarah bin Tanur bin Saruj bin Sam bin Nuh. Jadi Ibrahim terlahir dengan 2 saudara, berarti Ibrahim, Nahur, sama Haran. Dan dari Haran itulah yang nanti terlahir namanya Lut, yang akhirnya menjadi nabi. Jadi Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Ibnu Jarir dalam tafsirnya mengatakan bahwa anak keturunan Ibrahim itu nanti akan menurunkan Ismail,
yang kelak menjadi bangsa Arab, ya, dan Ishak yang nanti kelak menjadi Bani Israel. Menyikapi misi Raja Namrud yang dengan perintahnya ingin membunuh seluruh bayi yang terlahir di wilayah tersebut akibat dari mimpi buruknya. Oleh karena itu, ibunya Ibrahim yang bernama Layusa berupaya ingin menyelamatkan Ibrahim, yaitu dengan cara ibunda bersembunyi di sebuah gua menjelang kelahiran anaknya. Ia juga menyusui Ibrahim alaihissalam di sana selama beberapa tahun. Saat sang ibu harus meninggalkan bayi, Nabi Ibrahim sendirian dalam gua. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat, yakni mengeluarkan madu dari jari Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim tidak merasa kelaparan dan nutrisinya selalu terpenuhi. Jadi pada suatu ketika Namrud itu mendapatkan firasat dalam mimpinya bahwa ada seorang laki-laki yang akan membuatnya susah. Ya, jadi dia mimpi ada anak laki-laki yang akan lahir yang nantinya akan membuatkan dia susah dan menjadikan runtuhnya kerajaan Namrud. Ya, itu sama, mirip-mirip seperti pada zamannya Fir'aun dengan Nabi Musa. Ya, lahirnya Musa menjadikan Fir'aun kalang kabut. Nah, sekarang pada sebelum Musa itu pada kerajaan Namrud dapat firasat, ya, mimpi ada seorang laki-laki yang akan membuatnya susah, ya, dan akan meruntuhkan kerajaannya, yaitu Ibrahim. Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu namanya adalah Nabi Ibrahim. Yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim. Tetapi Allah menyelamatkan ibunya Ibrahim. Jadi karena dapat firasat, akhirnya Raja Namrud, ya, ingin memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang ada di Babilonia. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan ibunya Ibrahim dan tidak memperlihatkan tanda-tanda kehamilan, ya, sehingga ibunya dapat melahirkan Nabi Ibrahim dan bisa tumbuh besar dengan selamat dari kejahatan Raja Namrud. Jadi suatu hari Ibrahim itu kan bertanya mengenai patung yang dibuat ayahnya. Jadi bapaknya Ibrahim itu namanya Azar. Azar itu pekerjaannya tukang bikin patung yang disembah. Lalu ayahnya memberitahunya bahwa patung-patung itu adalah Tuhan. Ya, patung-patung itu adalah Tuhan. Nabi Ibrahim heran melihat hal tersebut dan menolak pemikiran bapaknya. Nabi Ibrahim memanfaatkan patung-patung itu untuk main-main. Ya. Jadi bahkan terkadang ia menunggangi patung-patung yang dibikin bapaknya itu. Seperti orang-orang biasa, anak kecil yang menunggangi keledai. Jadi pada suatu hari ayahnya itu melihat Ibrahim sedang menunggangi punggung patung yang bernama Marduh. Jadi seketika ayahnya marah dan melarangnya untuk bermain dengan patung itu. Ibrahim bertanya, patung apakah ini, wahai ayahku? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita. Ayahnya menjawab, itu adalah Marduh, Tuhan dari para Tuhan, wahai anakku. Ya, jadi kedua telinganya yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa. Kemudian Ibrahim tertawa, padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Jadi menurut penjelasan ayahnya, Ibrahim ketawa. Jadi suatu ketika Ibrahim bersama ayahnya masuk ke tempat penyembahan, tempat di mana patung-patung itu berada. Jadi saat itu terdapat juga satu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung itu. Di tengah-tengah perayaan itu terdapat dukun yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi rezeki kepada mereka. Tiba-tiba dalam keheningan saat itu dipecah oleh suara Ibrahim yang ditujukan kepada tokoh dukun itu. Jadi dukun itu saat itu sedang membuat penghayatan, jadi memberitahu, mendoakan, minta sama patung agar menyayangi kaumnya dan memberi rezeki. Nah, tiba-tiba Ibrahim nyeletuk dan bilang, wahai dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Ya, kata Ibrahim, apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar?
Ibrahim yang masih kecil bilang begitu. Saat itu semua terlihat kaget dan mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu adalah suara Ibrahim. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauannya dan kemarahannya. Mulai ngamuk. Kemudian ayahnya Ibrahim berusaha menenangkan keadaan Ibrahim dan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dia katakan. Jadi nutupin. Ketika anak-anaknya nyeletuk seperti itu tadi, akhirnya bapaknya menghentikan, ya, dan nutupi kesalahan Ibrahim. Itu dianggap sebuah kesalahan. Anakku ini sakit. Lalu mereka keluar dari tempat penyembahan itu. Si ayah menemani Ibrahim menuju tempat tidurnya dan berusaha menidurkannya lalu meninggalkan. Namun Ibrahim tidak begitu saja mau tidur. Ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia, beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Jadi Ibrahim selalu berontak, ya. Melihat kesesatan pada umat manusia, dia nggak akan tenang. Ya, beliau pun segera bangkit dari tidurnya. Beliau bukan seorang yang sakit, jadi dia merasa dihadapkan pada peristiwa yang besar. Jadi Nabi Ibrahim menganggap mustahil bahwa patung-patung yang dibuat dari kayu-kayu dan batu-batu itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. Mustahil. Berontak Ibrahim. Kemudian Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke sebuah gunung. Beliau berjalan sendirian di tengah kegelapan. Beliau memilih salah satu gua di gunung tersebut. Lalu menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit, ya. Beliau bosan memandang bumi yang dipenuhi dengan suasana jahiliyah dan bersandarkan kepada berhala. Akhirnya Ibrahim memutuskan untuk melakukan pencarian. Tuhan yang harus disembah itu pasti sesuatu yang istimewa. Itu akhirnya ada analisis, ya, pemikiran Ibrahim itu tiba-tiba berpikir Tuhan yang harus disembah itu pasti sesuatu yang istimewa dan mempunyai kemampuan yang tidak tertandingi. Itu baru namanya Tuhan. Jadi namanya Tuhan itu harus punya kemampuan yang tidak tertandingi. Itu namanya Tuhan. Nabi Ibrahim sudah memiliki kemantapan hati hendak memerangi syirik dan persembahan berhala yang terjadi pada masyarakat, pada kaumnya. Nah, ingin lebih dahulu mempertebal iman dan keyakinannya, menenteramkan hatinya serta membersihkan dari keraguan-raguan yang mungkin sekali mengganggu pikirannya dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Kemudian berserulah dia kepada Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati ini. Allah menjawab dengan firman-Nya, tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku, hei Ibrahim? Ibrahim menjawab, benar, wahai Tuhanku. Aku telah beriman dan aku percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Tetapi aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri agar aku dapat lebih menenteramkan, tenang hatiku dan agar kami menjadi tebal dan kukuh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Kemudian Allah mengabulkan permohonan Ibrahim dan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Ya, kemudian Allah memerintahkan kepada Ibrahim memperhatikan dan meneliti bagaimana tubuh burung itu, memotongnya menjadi berkeping-keping hingga hancur luluh dan bercampur baur, diletakkan di puncak setiap bukit, di 4 bukit yang letaknya berjauhan satu sama yang lain. Setelah mengerjakan apa yang diisyaratkan kepada Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung-burung yang telah terkoyak-koyak tubuhnya dan terpisah jauh dari tiap-tiap bagian tubuhnya burung itu di bagian yang lain. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah dan kuasanya, datanglah beterbangan 4 ekor burung itu dalam keadaan utuh, bernyawa, seperti saat mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim padanya. Dipanggil burung-burung itu. Jadi burung-burung itu dicacah-cacah, 4 burung, diremuk, dicampur-campur, ditaruh di setiap 4 bukit, ya, ada 4 bukit, taruh di sana masing-masing, dicampur aduk, ya, kemudian disuruh manggil. Allah memerintahkan panggil itu, coba. Begitu dipanggil maka berterbanglah burung itu, hidup kembali sedia kala seperti awalnya.
Lalu hinggaplah burung itu hidup kembali di depan Ibrahim, dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana Allah yang Maha Kuasa dapat menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati, sebagaimana Dia menciptakannya dari sesuatu, ya. Jadi makhluk itu dipanggil kemudian kembali menjadi hidup. Pada suatu hari Raja Namrud, ya, dan kaumnya itu pergi meninggalkan negerinya sehingga kampung-kampungnya kosong. Jadi pada saat kampungnya kosong itu apa yang dilakukan Ibrahim? Ibrahim melaksanakan niat yang selama ini dipendam dalam ingin menghancurkan berhala-berhala yang dipuja-puja yang disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Jadi Namrud dan kaumnya itu penyembah berhala. Bapaknya Nabi Ibrahim namanya Azar, tukang bikin berhala, tukang bikin patung. Nah, Nabi Ibrahim udah mulai ingin menghancurkan berhala-berhala itu karena mereka dianggap, Nabi Ibrahim mengatakan adalah berhala kok disembah, sesat ini, harusnya nyembah kepada Allah. Maka dalam rangka supaya orang menyembah kepada Allah, kepengen supaya berhala itu dihancurin semuanya oleh Ibrahim. Pada saat Namrud pergi, ya, akhirnya Raja Namrud pergi beberapa hari kemudian Raja Namrud dan pengikutnya tiba kembali di negerinya. Ya. Di saat dia pergi, Ibrahim menghancurkan menggunakan kapak. Dan hanya satu yang dihancurkan. Yang tidak dihancurkan satu. Jadi Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung itu, satu yang tidak dihancurin. Ya, ini sengaja tidak dihancurin Ibrahim yang satu. Lalu kapaknya dikalungkan di leher patung yang besar. Jadi ada patung banyak yang menjadi penyembahan Raja Namrud dan pengikutnya. Semua dihancurin sama Ibrahim. Satu patung yang tidak dihancurin yang paling besar dan kapaknya digantungkan, dikalungkan di lehernya. Nah, kemudian apa? Setelah Raja Namrud dan pengikutnya kembali ke negerinya, marah Namrud, ngamuk. Ya, saat mengetahui bahwa seluruh patung-patung yang selama ini disembah kok jadi hancur semuanya. Kemudian Namrud seketika menuduh Ibrahim sebagai pelakunya dan mengadili Ibrahim. Ya, karena dulu udah ketahuan bahwa Ibrahim itu yang berani membantah dukun yang sedang muja-muja itu. Nah, ini paling Ibrahim nih yang ngancurin ini. Ya, seketika Namrud juga udah geram. Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Jawab Ibrahim, bukan. Ya, mendengar jawaban itu Namrud tambah geram dan berkata, lalu siapa? Kalau bukan engkau yang menghancurkan? Bukankah kau yang berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala kami? Iya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir paling berhala yang besar itu yang menghancurkan. Bukankah kapaknya masih berada di lehernya? Ya, Ibrahim dengan tenang menjawab. Jadi saat Ibrahim dituduh, jawabnya gampang aja. Bukan aku yang ngancurin. Yang ngancurin yaitu berhala yang besar itu. Lah itu buktinya kapaknya di lehernya. Itu jawab Ibrahim dengan tenang. Namrud membantah, mana mungkin patung berhala dapat membuat semacam itu. Mendengar hal itu dengan tegas Ibrahim berkata, kalau begitu kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa? Nah, mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya kemudian menjadi kaget dan tersadar bahwa terpikir oleh Tuhan mereka yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Jadi begitu Ibrahim menjawab, kalau begitu kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Ada pengikut itu jadi kaget. Ya, terpikir yang selama ini disembah itu tidak dapat melihat, mendengar, bergerak. Namun berbeda dengan Namrud. Raja Namrud, ya, terhadap perkataan Ibrahim justru membuatnya semakin ngamuk. Akhirnya Namrud memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Ibrahim dengan hukuman mati, dengan dibakar hidup-hidup. Akan tetapi Allah menyelamatkannya dengan kuasanya, dengan berfirman, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah engkau, menjadi keselamatanlah Ibrahim. Hai api, menjadi dingin dan menjadi keselamatanlah engkau bagi Ibrahim. Qul ya naru
kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya. Jadi perlu diingat bahwa dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, banyak terdapat riwayat-riwayat yang menceritakan tentang peran hewan-hewan dalam peristiwa tersebut. Di antaranya burung pipit, ya, dalam riwayat yang masih populer. Dalam salah satu kisah diceritakan bahwa ada seekor burung pipit yang mencoba membantu Nabi Ibrahim. Dengan cara apa? Mengambil air di paruhnya, kemudian terbang menuju api yang membakar Nabi Ibrahim. Meski hanya membawa sedikit air, burung pipit tetap berusaha memadamkan api tersebut. Ketika burung-burung lain bertanya, mengapa dia repot-repot melakukan hal kecil yang tampaknya sia-sia? Burung pipit menjawab bahwa ia hanya ingin menunjukkan keberpihakannya kepada kebenaran dan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi di sini mengandung pelajaran bahwa meskipun usaha yang kita lakukan tampak kecil atau tidak berarti, penting untuk selalu berdiri di pihak kebenaran dan keadilan. Tindakan kecil yang dilakukan dengan niat tulus memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Ada juga riwayat lain yaitu cicak. Ya, dalam hadis dikisahkan bahwa cicak justru meniup-niup agar semakin besar dan semakin menyala. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk membunuh cicak karena dianggap sebagai hewan yang berperan dalam peristiwa ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Jadi di sini bahwa diibaratkan sebagai simbol bahwa mereka cicak itu berpihak kepada kezoliman untuk mendukung keburukan. Perilaku cicak mengajarkan bahwa ada pihak yang secara sengaja mendukung kejahatan. Ya, dan kita ingatkan untuk tidak berpihak kepada mereka. Jadi kisah-kisah hewan ini hanya menyampaikan cerita, tetapi juga menyampaikan nilai moral tentang pentingnya berpihak kepada kebenaran, meskipun upaya kita tampak kecil dan menolak kezoliman. Ada juga dalam kisah yang berkembang, sebagian masyarakat selain burung, pipit, dan ada juga riwayat yang menyebutkan juga tentang katak yang turut membantu Nabi Ibrahim saat beliau dibakar. Jadi diceritakan bahwa katak berusaha membawa air dengan mulutnya untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, meskipun air yang dibawanya sangat sedikit dan tampaknya tidak akan berdampak besar. Jadi riwayat ini memang tidak sepopuler kisah burung pipit dan cicak dan tidak ditemukan dalam hadis-hadis sahih yang disepakati oleh para ulama besar. Tapi meskipun demikian, pemahaman soal moral dari kisah ini mirip dengan kisah burung pipit, yaitu tentang kesungguhan niat dan usaha dalam membantu kebenaran meskipun kemampuan dan hasilnya tampak kecil. Jadi ini juga menekankan pentingnya niat yang tulus, keberpihakan kepada yang benar, meskipun usaha kita tampak kecil, tidak cukup signifikan dalam skala besar. Allah menilai berdasarkan ketulusan hati, niat yang baik seseorang ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha menuju kebaikan dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari besar atau kecilnya kontribusinya. Jadi secara umum kisah-kisah tentang hewan-hewan yang membantu atau tidak membantu Nabi Ibrahim saat dibakar merupakan kisah-kisah hikmah yang bertujuan memberikan pelajaran moral tentang keberpihakan terhadap kebenaran dan perlawanan terhadap kezaliman. Yang pasti, ya, Nabi Ibrahim pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Allah berkehendak hanya mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Dikatakan oleh Allah qul ya naru, katakanlah wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman dan keselamatan ala Ibrahim, bagi Ibrahim. Raja Namrud menyaksikan eksekusi terhadap Ibrahim. Di sela-sela api yang berkobar-kobar, ia melihat Nabi Ibrahim duduk dengan tenang. Api itu ternyata tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Dengan kuasa Allah, Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api itu dengan selamat. Raja Namrud terkejut karena ternyata Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Melihat peristiwa itu, beberapa orang Babilonia menyatakan iman terhadap agama yang didakwahkan oleh Ibrahim.
Mereka meninggalkan penyembahan terhadap berhala, kemudian berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Di antara mereka itu ada yang beriman itu siapa? Keponakan Nabi Ibrahim sendiri, yaitu Lot. Setelah memahami bahwa Allah telah menyelamatkan Ibrahim sewaktu menghadapi perapian yang membara, Namrud beserta para pengikutnya merasa dipermalukan serta takut akan ada lebih banyak lagi orang-orang yang percaya kepada Ibrahim dibanding kepada kerajaannya. Kemudian Namrud berupaya mengalahkan Ibrahim dengan memberi pertanyaan sebagai tantangan. Kami sadari bahwa kamu memang tetap hidup dari tengah-tengah perapian, tetapi kamu tidak menghadirkan sesembahanmu di hadapan kami. Maka kami tak akan percaya kepada kamu. Ibrahim menjawab, Tuhanku yang menghidupkan maupun yang mematikan siapa yang dia kehendaki, sebab dialah yang maha kuasa atas segala hal yang berada di langit dan di bumi. Seketika itu Namrud memanggil dua orang budak. Lalu Namrud membunuh salah satunya dan membiarkan seorang lain yang hidup. Satu dibunuh, satu dibiarin hidup. Kemudian Namrud semakin menyombongkan diri dan berkata, aku pun memiliki kuasa di bumi ini terhadap orang-orang itu sebab akulah raja. Dan aku pun dewa yang sanggup menghidupkan maupun mematikan. Maka aku bertaruh dengan seluruh budak yang kumiliki bahwa kamu tak akan bisa menunjukkan bukti-bukti tentang Tuhanmu itu kepada diriku. Ibrahim berkata, sekalipun kamu memberi seisi bumi kepadaku, ketahuilah bahwa segala yang ada di bumi beserta yang di langit adalah milik Allah. Maka lihatlah arah matahari yang terbit itu. Sesungguhnya Allah adalah yang menerbitkan matahari di arah timur. Jika memang terdapat kuasa pada dirimu, jika kau berkuasa terhadap matahari, maka terbitkanlah dia dari arah barat. Seketika itu Namrud tertegun dan menjadi bisu di hadapan Ibrahim. Lalu banyak orang yang meninggalkan dan memisahkan diri dari kepemimpinan Namrud. Kemudian Ibrahim bersama Lot melakukan perjalanan menuju ke wilayah Syam. Pergi ke Syam, mereka bertemu dengan pamannya Ibrahim. Ternyata paman Ibrahim itu memiliki putri yang sangat cantik yang bernama Sarah. Ya, akhirnya Ibrahim pun berkata, belum ada wanita cantik yang memiliki kecantikan seperti Hawa hingga saat ini selain Sarah. Ya, ternyata perkataan Ibrahim tersebut bukan saja melihat kecantikan Sarah secara lahiriah, melainkan juga kesolihan yang tampak dari diri Sarah. Akhirnya Ibrahim pun menikahinya dan mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan harmonis. Kendati pun Ibrahim sudah menikah dengan Sarah, namun perjuangan dan dakwah yang diarahkan kepada Namrud tetap diupayakan secara sungguh-sungguh dan selalu mengadakan dialog-dialog dan melakukan dakwah secara khusus kepada rakyat Babilonia. Hingga pada suatu saat Raja Namrud mengundang seluruh rakyatnya untuk menghadiri acara pesta besar-besaran. Abdul Razak telah meriwayatkan dari Ma'mar dari Zaid bin Aslam bahwa suatu waktu Raja Namrud mengadakan sebuah jamuan makan yang dihadiri oleh rakyatnya. Nabi Ibrahim pun datang memenuhi undangan tersebut. Namun hari itu terjadi perdebatan antara Ibrahim dan Raja Namrud. Akhirnya Ibrahim tidak diberi makanan sedikit pun hingga pesta itu selesai. Ya, saat perjalanan pulang, Ibrahim akhirnya mengambil pasir lalu ditaruhnya di kedua kantongnya seraya berkata, kehadiranku akan membuat repot keluargaku. Ya, biasanya dalam pesta itu kan banyak makanan dan semua orang dikasih makanan, dan tentunya istrinya Ibrahim sudah menunggu-nunggu akan pulang dengan membawa makanan. Tapi ternyata Ibrahim tidak dikasih makanan. Akhirnya Ibrahim mengambil pasir lalu ditaruhnya di dalam kedua kantongnya. Seraya berkata, kehadiranku akan membuat repot keluargaku. Sesampainya di rumah ia tertidur karena terlalu lelah dan lemas. Saat bangun betapa terkejutnya dirinya sebab menemui Sarah istrinya sedang memasak. Sarah mengatakan bahwa bahan masakan itu ditemukan di kantong-kantong suaminya. Padahal seingat Ibrahim, dirinya hanya membawa pasir di kedua kantongnya. Namun akhirnya Nabi Ibrahim menyadari bahwa hal tersebut adalah rizki yang diberikan kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tentunya Nabi Ibrahim dalam berdakwah kepada Namrud tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya mengajak Namrud kepada Allah, mengajak Namrud kepada Tauhid. Namun bagaimanapun kesungguhan Nabi Ibrahim ternyata tidak membuat Namrud lunak dan mau iman kepada Ibrahim, percaya dengan Ibrahim untuk menyembah kepada Allah. Namun tetap saja durhaka, tetap saja ingkar, tetap saja musyrik, dan tetap saja menyembah selain Allah, hingga di akhirnya menjadikan Allah murka yang semurka-murkanya terhadap Raja Namrud. Akhirnya karena dakwah Ibrahim kepada Namrud sudah tidak mempan, akhirnya Ibrahim melanjutkan perjalanan dakwahnya menuju ke wilayah Kan'an. Namun di sisi lain Allah menurunkan laknatnya kepada Namrud, yaitu dengan cara Allah mengutus malaikat. Malaikat juga mengajak Namrud untuk menyembah kepada Allah, tetapi tetap menolaknya. Malaikat mengajaknya yang kedua kali, tetapi tetap menolaknya, hingga malaikat mengajaknya yang kali ketiga, lagi-lagi tetap menolaknya. Akhirnya malaikat berkata, kumpulkan bala tentaramu, dan aku akan mengumpulkan bala tentaraku. Esoknya Namrud benar-benar mengumpulkan bala tentaranya dan seluruh pasukan. Namun yang datang bukanlah tentara perang, melainkan pasukan nyamuk yang sangat banyak. Nyamuk-nyamuk itu lantas menghisap darah bala tentara Namrud dan bahkan mengoyak daging-daging mereka hingga tersisa hanyalah tulang belulang. Ya, salah satu nyamuk datang pada Raja Namrud yang ikut berperang dan masuk ke hidungnya Namrud selama 400 tahun. Ya, selama 400 tahun itulah Raja Namrud selalu memukul-mukuli kepalanya dengan tongkat besi agar nyamuk itu keluar. Itulah azab yang dikirim Allah SWT untuk Raja Namrud, hingga akhirnya binasalah Namrud karena seekor nyamuk. Na'udzubillah min dzalik. Ketika Nabi Ibrahim tiba di Haran, ya, ketika Nabi Ibrahim di Haran, ternyata apa? Jika kaum Nabi Ibrahim di Babilonia itu kebanyakan mereka menyembah patung, ya, sedangkan di Haran kaumnya itu kebanyakan menyembah bintang, bulan, matahari. Jadi inilah kebanyakan orang yang beranggapan bahwa Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, padahal sebenarnya nggak begitu. Jadi Ibrahim itu adalah orang yang sejak kecil telah di atas fitrah, ya, sebagai muslim. Itu bisa dilihat di surah Al-Anbiya 51 sampai 52. Jadi Nabi Ibrahim itu sebenarnya bukan dalam kerangka mencari Tuhan, itu tidak. Tetapi ini memang keunikan dan kehebatan metodologi ataupun sistem dakwahnya Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu cara berdakwah kepada kaum Haran itu dengan cara menyusup ke dalamnya. Mereka itu menyembah benda-benda langit seperti bintang, bulan, matahari. Nabi Ibrahim itu seakan-akan bergabung sama mereka, kaum yang menyembah bintang, ya, kaum yang menyembah bulan, ya, seperti yang tertulis dalam Al-Quran, bahwasanya Allah mengisahkan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang terdapat di langit dan di bumi, agar kami memperlihatkannya, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang lalu berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, hilang, dia berkata, saya tidak suka yang tenggelam. Itu kata Ibrahim. Di saat Ibrahim bersama kaumnya di Haran itu, ya, mereka melihat bintang. Jadi bersama kaumnya juga melihat bintang. Oh, ternyata bintang itu di akhirnya tenggelam juga. Akhirnya Ibrahim mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Ya, kemudian datang lagi, kemudian tak kalah melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Oh, ini ya Tuhan kita ya. Jadi artinya Ibrahim bersama orang-orang itu melihat yang mereka menyembah bulan. Nah, tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata lagi, sesungguhnya Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku. Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pastilah aku termasuk orang
yang sesat. Kemudian para penyembah matahari pun berkata, "Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi, hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun." Tak kala melihat matahari terbit dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tak kala matahari terbenam dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin." Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ya, ini bisa dilihat di Al-An'am 79. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim pun diusir dari kaumnya, yaitu dari Haran. Ya, akhirnya Ibrahim membawa istrinya Sarah dari Haran, kemudian menuju ke Mesir. Intinya, metode dakwah Nabi Ibrahim itu bukan dengan cara memerangi secara langsung, tetapi dia lebih mengutamakan dialog. Ya, sebagaimana terjadi pada berhala, diutamakan dialog dulu. Kemudian ketika dialog nggak bisa diterima, akhirnya dihancurin. Kemudian juga di saat berhadapan dengan kaum yang menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang, dia gabung ke dalam. Oh iya, Tuhan kita adalah matahari. Tapi begitu mataharinya tenggelam, loh kok nggak ada mataharinya? Ternyata matahari ikut tenggelam. Kalau gitu bukan ini Tuhan kita. Nah, jadi dia pura-pura nggak tahu juga. Padahal dia sebenarnya sudah tahu, dia sudah punya akidah, sudah punya tauhid sejak kecil. Itu hanya metode bagaimana cara dia memudahkan untuk menjadikan kaum yang menyembah matahari, bulan, bintang itu jadi mengerti dengan mudah. Jadi saat dia di negeri Syam, ketika di Baitul Maqdis sedang dilanda kekeringan dan musim paceklik. Kemudian Ibrahim alaihissalam hijrah ke Mesir. Ya, ketika itu Mesir berada di bawah kepemimpinan raja yang dolim, namanya Fir'aun. Fir'aun itu julukan nama raja di Mesir, gelar raja Mesir. Waktu itu rajanya itu bernama Sinan bin Alwan. Ya, raja Mesir, Fir'aunnya Mesir saat itu bernama Sinan bin Alwan. Kemudian di kalangan penduduk negeri itu, Sinan terkenal sebagai raja yang bengis dan gemar mempermainkan wanita. Setiap mendengar atau melihat ada wanita yang bagus, yang cantik, ia memerintahkan punggawanya supaya merenggut dan membawanya ke dalam istana. Ya, tidak malu-malu merampas istri siapa saja yang menarik selera nafsu birahinya. Apabila suami wanita tidak rela menyerahkan istrinya, ia dibunuh dan dikenakan kerja paksa seumur hidup. Ketika mata-mata sang raja melihat Nabi Ibrahim beserta istrinya, mereka menyampaikan kepada raja bahwa ada seorang laki-laki yang datang bersama wanita yang berparas cantik. Ya, raja meminta agar keduanya dibawa menghadapnya. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya sama Sinan, ya raja yang jahat saat itu, Fir'aun, "Siapakah wanita ini?" Ya, kemudian Ibrahim menjawab, "Ini adalah saudariku." Setelah itu Nabi Ibrahim mendatangi Sarah. Ia berkata, "Wahai Sarah, di atas muka bumi ini tidak ada orang mukmin kecuali diriku dan dirimu." Sang raja bertanya kepadaku mengenai dirimu. Aku sampaikan kepadanya bahwa engkau adalah saudariku. Oleh karena itu janganlah engkau mengingkariku. Kemudian Raja Sinan kemudian mengambil Sarah dari Ibrahim. Diambil Sarah dari Ibrahim. Sarah dirias sedemikian rupa oleh danyang-danyang istana, kemudian dimasukkan ke dalam kamar sang raja. Melihat kecantikan Sarah, sang raja tidak mampu menahan hawa nafsu birahinya, sehingga ia segera berdiri dan ingin memeluk Sarah. Akan tetapi tiba-tiba ia merasa seluruh badannya terkulai lemas dan tidak bertenaga, spontan tidak bertenaga. Ya, ini suatu hal yang ajaib sebagai pertolongan Allah kepada Sarah, menyelamatkan Sarah. Akhirnya tiba-tiba raja yang ingin bermaksud kepada Sarah, tiba-tiba badannya lemas, lunglai, tidak bertenaga, kakinya terpaku, tidak dapat melangkah sedikit pun, tangannya juga lumpuh. Kemudian ia jatuh di atas lantai, merintih-rintih,
dengan nafas tersendat-sendat kepada Sarah, "Aku tidak akan mengganggumu. Mintalah kepada Tuhanmu agar kekuatanku dipulihkan." Ya, jadi Sarah itu langsung mendapatkan pertolongan dari Allah, menjadikan orang yang berniat jahat kepada dirinya langsung lumpuh, tidak bisa dapat berkutik. Dia adalah Raja Sinan. Kemudian Sarah meluruskan permintaan Sinan. Dia berdoa kepada Allah, berkenan mengabulkan permohonannya. Kemudian beberapa saat kemudian Sinan merasa tenaganya pulih kembali. Akan tetapi ternyata ia mengingkari janjinya. Ia segera berdiri dan ingin berbuat jahat lagi kepada Sarah. Belum sempat menyentuhnya, ia jatuh tersungkur lagi ke lantai sebagaimana sebelumnya. Sekali lagi ia iba dan meminta Sarah berdoa agar mengabulkan permintaannya. Kemudian Allah berkenan, tenaganya dipulihkan lagi sama Allah, tetapi ia masih terus mencoba mengganggu Sarah lagi. Baru saja ia berdiri, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Sekali lagi ia jatuh lagi tersungkur. Akhirnya apa? Sinan berjanji untuk ketiga kalinya bahwa ia benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya. Sarah pun berdoa kepada Allah. Ya, setelah Allah memulihkan tenaganya, Sinan berteriak memanggil pengawalnya dengan marah dan kecewa. Ia memerintahkan, keluarkan wanita ini dari kamarku. Ini bukan manusia, ini jin. Setelah kejahatan Raja Mesir saat itu yang bernama Sinan ingin memperdayai Sarah dengan segala kekuatannya dan ternyata dia kalah, tidak mampu, akhirnya Raja memutuskan agar Sarah disuruh pergi meninggalkan Mesir. Ya, akhirnya dari Mesir, Ibrahim bersama Sarah mendapatkan banyak harta, ya, binatang ternak, kemudian budak, ya, dan akhirnya pembantu itu bernama Hajar. Hajar itu dari keturunan Qibti. Ya. Selama 20 tahun tinggal di Baitul Maqdis. Akhirnya tinggal di Baitul Maqdis. Kira-kira 20 tahun. Akhirnya Ibrahim tidak mendapatkan keturunan sehingga istrinya Sarah merasa kasihan dan memberikan budaknya kepada Ibrahim. Sarah berkata kepada Ibrahim, sesungguhnya Allah telah mengharamkan aku untuk mendapatkan anak. Masuklah pada budakku ini, semoga Allah memberi rezeki kepada kita. Setelah itu lahirlah Ismail. Tetapi dengan kelahiran Ismail itu Sarah merasa cemburu berat. Ya, akhirnya Ibrahim alaihissalam membawa pergi Hajar dan putranya. Jadi singkat kata Nabi Ibrahim alaihissalam pun pulang bersama istrinya Sarah dari negeri Mesir menuju Syam. Sarah membawa Hajar yang merupakan hadiah dari raja yang dolim. Kemudian Sarah itu sangat senang dengan Hajar, berjalan kiriman dengan baik, yang akhirnya pada suatu saat Hajar diberikan kepada Ibrahim dan agar dinikahi Nabi Ibrahim. Itu dikarenakan Sarah merasa bahwa dirinya udah lama nggak punya anak. Akhirnya ya sudah, Hajar biar nikah dengan Ibrahim. Kemudian Hajar dikaruniai oleh Allah seorang anak yaitu bernama Ismail. Namun ternyata kelahiran Ismail itu akhirnya menjadikan Sarah cemburu dan akhirnya diambillah sebuah keputusan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa keluar, ya. Jadi Siti Hajar dan Ismail dibawa keluar menuju ke Mekah, di mana tidak ada air dan tempat di sana pun gersang, tandus dan tidak berpenghuni. Di sini Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pertama kali kaum wanita memakai ikat pinggang adalah karena meniru Ummu Ismail yaitu Hajar, di mana ia memakai ikat pinggang untuk menghilangkan jejaknya dari Sarah. Nabi Ibrahim membawa Hajar dan putra Ismail dalam keadaan Hajar menyusui, hingga Ibrahim meletakkannya di tempat yang nantinya akan dibangun Baitullah, yaitu dekat pohon besar di atas Zamzam, di atas bagian masjid, ya, yang nantinya berdiri di sana. Kala itu di Mekah tidak ada siapapun dan tidak ada air. Nabi Ibrahim pun menempatkan keduanya di sana. Nabi Ibrahim pun meletakkan di dekat mereka sebuah geriba berisi kurma dan wadah berisi air. Lalu Ibrahim membalikkan punggungnya untuk meninggalkan tempat itu. Hajar mengikuti Nabi Ibrahim, buntutin. Jadi setelah itu ditaruh di sana, Nabi Ibrahim kembali mau pulang. Namun dalam perjalanan Ibrahim pelan-pelan itu,
Hajar mengikuti, ya, mengikuti dari belakang sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi meninggalkan kami? Ya, kemana engkau pergi meninggalkan kami? Kami di lembah yang tidak berpenghuni, tidak ada apapun di sini." Hajar mengucapkan kata-kata itu berulang-ulang kali, namun Ibrahim tidak menoleh. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah memerintahkan ini kepadamu?" Ibrahim menjawab, "Benar." Hajar menimbali, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kemudian Hajar kembali ke tempat semula. Nabi Ibrahim terus pergi hingga ketika sudah berjalan berada sampai ke pegunungan, dia tidak terlihat lagi oleh Hajar dan putranya. Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya ke tempat yang nanti akan didirikan Baitullah, lalu berdoa mohon kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau ini, Baitullah yang dihormati. Wahai Rabb kami yang demikian, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Surah Ibrahim. Setelah itu Hajar mulailah menyusui Ismail. Ia meminum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim, hingga ketika air telah habis ia merasa kehausan. Begitu putranya haus, yaitu Ismail, Hajar menatap putranya dan yang meronta-ronta karena tak sanggup melihat keadaan putranya. Akhirnya Hajar berlarian meninggalkan putranya menuju Sofa, bukit Sofa, ya, bukit yang terdekat darinya. Naik lalu berdiri di atas sana memandangi lembah yang baru saja ia tinggalkan, berharap ada orang lain yang ada di sana. Ternyata tidak ada seorang pun selain mereka berdua. Ia turun lagi dari bukit Sofa dan berlari kecil melewati lembah sehingga sampai ke bukit yang kedua, yaitu Marwah. Ia berdiri di sana untuk memeriksa apakah ada orang yang terlihat, namun tak ada seorang pun. Itu melakukan sampai 7 kali. Sofa Marwah sampai 7 kali. Di sini Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, "Fadzalika sa'yun nas bainahuma." Itulah asal mula sa'i manusia, yaitu orang berhaji di antara keduanya, Sofa dan Marwah. Kemudian tak kalah berada di atas Marwah, ia mendengar suara. Ia berkata kepada dirinya, "Diamlah." Lalu ia mencari-cari dengar dengan seksama. Ia berkata, "Engkau sudah memperdengarkan suaramu. Bila memang engkau bisa menolong, maka tolonglah." Ternyata ia mendapati sosok malaikat, ya, di tempat air zam-zam yang sedang mencari dengan kakinya atau belakang atau dalam perawi, berkata apa? Dengan sayapnya hingga muncullah air. Melihat air itu, Hajar membendung air itu tersebut sampai kemudian menciduknya ke dalam wadah airnya, sedangkan air tersebut menyembur setelah diciduk Hajar. Di sini Ibnu Abbas mengatakan, Nabi bersabda, "Semoga Allah merahmati ibunya Ismail, sekiranya ia membiarkan air zam-zam." Dan beliau bersabda, sekiranya ia tidak menciduk air tersebut, tentulah air zam-zam itu sudah menjadi mata air yang mengalir. Lalu Hajar minum dan menyusui anaknya. Malaikat berkata kepadanya, "Janganlah takut binasa, sesungguhnya di sini rumah Allah, Baitullah. Anak ini dan ayahnya akan membangunnya, dan sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang di dekatnya." Demikianlah keadaan hingga ada sekelompok orang atau sekeluarga dari Jurhum lewat yang datang dari jalan Kada. Mereka turun di lembah bawah Mekah. Mereka melihat burung yang berputar-putar. Mereka berkomentar, "Sungguh burung ini benar-benar tengah berputar-putar di atas air. Ini adalah tanda ada air di sana. Sementara yang kita tahu tentang lembah ini tidak ada air di sana." Lalu mereka mengutus salah satu, dua orang utusan. Ternyata mereka menjumpai air di sana. Utusan itu kembali menuju rombongan dan memberitahu mereka tentang keberadaan air di sana. Mereka mendatanginya. Sementara ibu Ismail
ada di sisi air itu. Mereka berkata, apakah engkau mengizinkan kami untuk singgah di tempatmu ini? Hajar menjawab, ya. Akan tetapi kalian tidak punya hak atas air ini. Mereka membalas, ya. Ya, di sinilah Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, permintaan izin orang Jurhum itu mendapat restu dari ibunya Ismail karena dia senang, ya, tidak merasa sepi. Mereka turun dan akhirnya bertempat tinggal di sana dan mengirimkan utusan kepada keluarga mereka sehingga mereka turut tinggal di sana. Kemudian Ismail mulai tumbuh menjadi besar dan belajar bahasa Arab di kalangan Bani Jurhum. Ya, hingga akhirnya pada suatu hari ayahnya Ibrahim datang menjumpainya. Di sini Allah mengisahkan dalam Al-Qur'an, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Maka tak kala anak itu telah sampai, ya, umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka berfikirlah apa pendapatmu. Ini bisa dilihat di surah As-Saffat 102. Kemudian Nabi Ibrahim datang menjumpai anaknya untuk menyampaikan perintah Allah agar menyembelihnya. Bisakah kalian bayangkan, ya, setelah menunggu bertahun-tahun, Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak di usia tuanya, lalu beliau diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di suatu tempat yang asing, yang jauh darinya dan tidak berpenghuni. Meskipun sangat besar kecintaan beliau kepada keluarganya, namun beliau seorang yang teguh dan taat terhadap perintah Allah. Tidak sedikit pun beliau bergeming, bahkan bersegera ketika Allah memerintahkannya. Akhirnya apa? Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah aku akan mendapatimu termasuk orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi orang yang sabar. Menjalani perintah itu sungguh sifat Nabi Ismail, sifat mulia Nabi Ismail. Allah memujinya dalam Al-Quran. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah tentang Ismail yang tersebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya dan dia adalah seorang nabi, rasul. Kemudian Allah melanjutkan kisahnya dalam Al-Quran, tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, ya nyatalah kesabaran berduanya. Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya di atas pelipisnya pada bagian wajahnya dan bersiap melakukan penyembelihan pada Ismail, dan Ismail pun siap menanti perintah ayahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Wa nadainahu an ya Ibrahim, ayya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin, inna hadza lahwal bala'ul mubin, wa fadainahu bidzibhin adim. Wa Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami juga memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin adim. Di sini Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah menyembelih anaknya tercinta, dan Nabi Ibrahim dan Ismail pun menunjukkan keteguhan, ketaatan, kesabaran, menjalankan perintah. Lalu Allah menggantikan dengan sembilan yang besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang besar, berwarna putih, bermata bagus, bertanduk. Kemudian Nabi Ibrahim melakukan perjalanan kembali menuju ke Palestina, ke Kanaan. Di dalamnya itu ada Palestina dan Baitul Maqdis. Perlu diketahui bahwa semasa hidupnya Nabi Ibrahim diberikan ujian oleh Allah SWT. Banyak sekali ujiannya, diantaranya adalah kesulitan mendapatkan keturunan. Tapi dengan doa-doa Nabi Ibrahim, dengan izin Allah, akhirnya pun Allah tetap mengabulkan apa yang menjadi keinginan Nabi Ibrahim, sehingga terlahirlah keturunan-keturunan yang saleh, yang akhirnya menjadi Nabi dan utusan Allah untuk menyebarkan dakwah Islam.
Maka kurang lebih 7 tahun setelah dilaksanakannya penyembelihan Nabi Ismail, Allah memberikan berita gembira tentang kelahiran anaknya dari Siti Sarah yang bernama Ishak. Kemudian dari Ishak di kemudian hari, Ishak memiliki anak yang bernama Yakub. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman. Qala salamun fama labitha an jaa'a bi'ijlin hanid. Dan para utusan kami, yaitu para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Dan mereka mengucapkan selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya, tangan mereka tidak menjamahnya. Kemudian Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat berkata, jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan nanti setelah Ishak, Yakub. Ya, setelah Ishak akan lahir juga Yakub. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar suatu hal yang ajaib. Maka malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran? Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Malaikat berkata malaikat, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itulah adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Ya, sesungguhnya Allah maha terpuji dan maha pengasih. Diketahui bahwasanya Ishak, ya, kelahiran Ishak itu kira-kira berjarak 14 tahun dari kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ishak itu lahir pada tahun 1761 sebelum Masehi di kota Kan'an. Kemudian Nabi Ishak itu lahir saat orang tuanya sudah dalam usia yang sangat tua, yakni Ibrahim 100 tahun dan Sarah istrinya yaitu 90 tahun. Ya. Dan jarak kelahiran Nabi Ishak itu dengan Ismail kurang lebih 14 tahun. Jadi kabar lahirnya Ishak itu sebagai anak Nabi Ibrahim dan Sarah itu dikabarkan oleh 4 malaikat yang diutus oleh Allah, yakni Jibril, Mikail, Israfil, dan Rafael. Keempat malaikat itu datang ke rumah Nabi Ibrahim sebagai tamu. Jadi mereka memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dan Sarah bahwa akan lahir seorang putra yang bernama Ishak sebagai anak mereka. Malaikat tersebut juga mengucapkan selamat kepada Nabi Ibrahim dan Sarah. Sarah yang mendengar kabar tersebut langsung tercengang sekaligus senang. Seperti yang diketahui bahwa Sarah dalam kondisi mandul, berusia sudah tua, namun dengan kuasa Allah dirinya bisa mempunyai anak. Kelahiran Nabi Ishak tentunya menjadi sebuah berkah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah. Yang nantinya kelak jika sudah sampai usianya, maka Allah akan mengangkatnya sebagai nabi dan dijadikan sebagai utusan untuk melanjutkan dakwah bapaknya, yaitu dakwah Nabi Ibrahim di wilayah Palestina dan sekitarnya, agar menegakkan sholat, zakat, dan sebagainya sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Ismail alaihissalam yang saat itu sudah semakin tumbuh menjadi dewasa, akhirnya membuat kaum Jurhum terpesona dan terpukau dengan kebagusan Nabi Ismail, yang akhirnya kaum Jurhum ingin menikahkan Ismail dengan seorang wanita dari kalangan mereka, dan saat itu ibunya Ismail telah meninggal dunia. Kemudian setelah menikah,
Ya, Nabi Ibrahim datang lagi ke Mekah. Ya, perlu diketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkali-kali mondar-mandir antara Mekah, Palestina, Mekah, Kan'an, ya, antara mondar-mandir antara Mekah dan Palestina berkali-kali. Kemudian ia hendak melihat, ya, ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah, bertujuan hendak melihat keluarganya yang ditinggalkan selama ini. Namun ternyata tidak berjumpa dengan Ismail. Ia bertanya kepada istrinya tentang Ismail alaihissalam. Kemudian istri Ismail berkata, "Ya, keluar mencari rezeki untuk kami." Kemudian Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Bagaimana keadaan dan kehidupan mereka?" Kemudian istrinya Ismail menjawab, "Kami dalam keadaan tidak baik dan kesempitan, susah, dalam kesempitan dan susah." Ia mengeluhkannya kepada Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, "Bila suamimu datang kelak, sampaikan, ya. Jadi nanti kalau suamimu datang, sampaikan kepada suamimu, salamku sampaikan kepadanya. Kemudian katakan kepadanya agar ia mengganti palang pintunya." Nah, ini adalah bahasa isyarat, ya, bahasa sandi. Sandinya Nabi Ibrahim kepada anaknya itu Ismail. Kemudian ketika Ismail datang, seolah-olah ia mendapati sesuatu, ia bertanya, "Apakah ada seorang yang datang kepada kamu?" Kemudian istrinya menjawab, "Iya, tadi ada orang tua yang datang kepada kita seperti ini," dan itu dijelaskan. Ya. Kemudian ia bertanya kepadaku tentangmu, dan aku pun memberitahukannya kepadanya. Ia bertanya kepadaku, "Bagaimana kehidupan kita?" Aku beritahukan kepadanya bahwa aku dalam keadaan sulit dan payah. Kemudian Ismail bertanya lagi, "Apakah ia berpesan sesuatu kepada kamu?" Dia menjawab, "Iya. Ia suruh aku menyampaikan salam kepadamu, salam untukmu, dan juga ia berkata agar engkau menggantikan palang pintunya." Ya. Akhirnya Ismail berkata, "Itu adalah ayahku. Ia menyuruhku untuk menceraikan kamu. Maka pulanglah kamu ke keluargamu." Akhirnya Ismail menceraikan istrinya. Lalu kemudian Ismail menikah lagi dengan wanita lain dari kalangan mereka, kalangan Jurhum juga. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka beberapa lama sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian Ibrahim datang lagi setelah itu, namun tidak lagi mendapati Ismail. Ia pun masuk menemui istri Ismail. Ia bertanya kepada istri Ismail tentangnya. Ia menjawab, "Ia lagi mencari nafkah dan rezeki untuk kami." Kemudian Ibrahim bertanya lagi, "Bagaimana keadaan kalian?" Nabi Ibrahim bertanya tentang kehidupan mereka. Istrinya menjawab, "Kami baik, kami longgar." Ia memuji Allah atas hal itu. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Apa makanan kalian?" Ia menjawab, "Daging." Nabi Ibrahim bertanya, "Lalu minuman kalian apa?" Istrinya Ismail menjawab, "Air." Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, berkailah mereka dalam daging dan minum mereka." Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika itu mereka tidak punya biji-bijian. Sekiranya itu ada pada mereka, tentu Nabi Ibrahim akan mendoakan berkah pada biji-bijian mereka. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, dua jenis makanan ini, air dan daging, kalau selain di Mekah atau selain Mekah, bila orang hanya mengkonsumsi dua hal ini saja terus-menerus, pasti akan membuat masalah pada perutnya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Bila suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya, ya, dan suruh dia agar tetap mempertahankan palang pintunya." Akhirnya ketika Ismail datang, ia bertanya, "Apa ada seorang yang datang pada kamu?" Istrinya menjawab, "Ya, kita kedatangan seorang tua yang bagus penampilannya." Ia memujinya. Ia bertanya kepadaku tentang dirimu, dan aku pun memberitahukannya. Ia bertanya tentang bagaimana kehidupan kita. Aku pun memberitahukan kepadanya bahwa kita dalam keadaan baik-baik. Ismail bertanya, "Apakah ia mewasiatkan sesuatu pada kamu?" Ia menjawab, "Ya." Ia menyampaikan salam untukmu dan menyuruhmu untuk mempertahankan ambang pintunya. Bapakku telah menyuruhku agar tetap mempertahankan kamu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan rentang waktu yang Allah kehendaki, lalu setelah rentang waktu tersebut Nabi Ibrahim datang. Sementara Ismail AS sedang meraut anak panahnya di bawah pohon besar dekat dengan air Zam-Zam. Ketika Ismail melihatnya, ia bangkit menuju ayahnya
Keduanya berlepas rindu seperti layaknya seorang ayah kepada anaknya dan seorang anak kepada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail berkata, "Lakukanlah apa yang ditetapkan Rabbmu kepadamu." Nabi Ibrahim berkata, "Engkau mau membantuku?" Ini Ismail menjawab, "Aku pasti akan membantumu, wahai bapakku." Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku agar aku membangun rumahnya di sini, rumah Allah di sini." Beliau menunjuk ke tanah yang menonjol tinggi dibanding tanah sekitarnya. Ketika itulah mereka berdua meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah, yaitu rumah Allah Ka'bah. Ismail yang membawa batu, sedangkan Nabi Ibrahim yang membangun dan memasangnya. Hingga ketika bangunan tersebut sudah tinggi dan tangan Nabi Ibrahim sudah tidak sampai, Ismail pun datang membawakan batu. Ya, batu ini yaitu yang ada di makom Nabi Ibrahim, makam. Ya, makom itu bukan kuburan tapi tempat berdirinya, makom. Dan Ismail meletakkan untuk Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim berdiri di atas batu tersebut dan Nabi Ibrahim membangun sedangkan Ismail mengambilkan batu. Dan mereka akhirnya berdoa, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Banyak pelajaran yang bisa dipetik ya dari peristiwa-peristiwa ini dan banyak sekali yang bisa dijadikan pelajaran dalam hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah ataupun Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi orang-orang ahli kitab itu mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun itu Baitul Maqdis. Oleh karena itu Allah membantahnya dan menjelaskan bahwa yang pertama kali dibangun adalah Bakkah, ya, yang di Mekah. Ya, Baitullah yang di Mekah. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Nabi Ibrahim bersama Ismail diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Jadi meninggikan, bukan mulai dari pertama. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Jadi artinya yarfa'u, mendirikan, meninggikan. Ya, itu pertama kali adalah Nabi Ibrahim. Ya, orang yang pertama mendirikan kembali Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Yang sebelumnya Ka'bah tersebut tidak pernah dibangun kembali setelah tersapu banjir besar pada zaman masa Nabi Nuh. Jadi sejak Nabi Adam sudah ada, dan dalam riwayat lain diceritakan bahwa sebenarnya malaikatlah yang membangun Ka'bah itu di muka bumi ini. Karena Nabi Adam begitu turun, dia kaget. Biasa di Ars, biasa di langit, di surga dia beribadah sebagaimana bersama dengan para malaikat yang lain, Baitul Ma'mur, bertawaf. Bagaimana ya Allah, saya di muka bumi nggak ada tempat bagi saya bisa beribadah kepada Engkau. Akhirnya Allah menyuruh malaikat untuk mendirikan Ka'bah yang pertama kali. Dalam riwayat ada yang mengatakan bahwa selama waktu kurun 2 hari. Ya, kemudian disitulah Nabi Adam beribadah. Ya, kemudian seiring dengan berjalannya waktu terjadi perjalanan generasi ke generasi sampai saat pada generasi Nabi Nuh kemudian disapu oleh banjir yang sangat besar dan rusaklah Ka'bah itu. Sampai pada zaman generasi Nabi Ibrahim barulah didirikan kembali atas perintah Allah, Ibrahim bersama Ismail. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Dzar berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awal?" Qala al-Masjidul Haram. Qultu thumma ayyu? Qala thumma al-Masjidul Aqsa. Qultu kam kana bainahuma
qala arba'una sanah. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian masjid yang mana? Beliau menjawab, Baitul Maqdis. Kemudian beliau menjawab, Baitul Maqdis. Oh, kembali bertanya, berapa lama jarak waktu antara kedua masjid itu? Beliau menjawab 40 tahun. Kemudian setelah Nabi Ibrahim bersama Ismail mendirikan Ka'bah, merenovasi kembali. Dalam sejarahnya Ka'bah setelah selesai dibangun oleh Ibrahim, maka Allah memerintahkan untuk melakukan seruan kepada seluruh makhluk, terutama umat manusia akan melakukan ibadah haji. Allah berfirman, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepada kamu dengan berjalan kaki, mengendarai onta yang kurus, dan yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Di sini Imam Qurtubi menjelaskan bahwa perintah Allah yang diterima Nabi Ibrahim ketika selesai mendirikan Baitullah Ka'bah. Perintah tersebut itu berisi agar Nabi Ibrahim menyerukan haji kepada manusia. Namun Nabi Ibrahim masih merasa ragu karena suaranya dianggap tidak mungkin terdengar oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Ya, karena suaranya tidak besar. Oleh kemudian Allah berfirman, serukan saja, nanti aku yang akan menyampaikan seruan itu kepada seluruh alam. Kemudian Nabi Ibrahim naik ke Gunung Qubais dan berteriak menyerukan manusia untuk berhaji ke Baitullah. Ya ayuhan nas, innallaha qad amarakum bihajji hadzal bait liyusabbitakum bihil jannah wa yujirakum min adzabin nar fahajju. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk berhaji ke Baitullah ini supaya kalian diberi ganjaran yang berupa surga dan menyelamatkan kalian dari neraka. Maka berhajilah kalian. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk berhaji ke Baitullah supaya kalian diberi ganjaran olehnya berupa surga dan menyelamatkan kalian dari azab neraka. Maka berhajilah kalian. Imam Al-Qurtubi Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran. Menurut Imam Al-Qurtubi, semua umat manusia bahkan masih dalam tulang punggung laki-laki dan rahim perempuan merespon seruan tersebut dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Seseorang saat itu menjawab seruan Nabi Ibrahim ini akan melaksanakan ibadah haji sesuai dengan jumlah jawaban yang diberikan. Jika menjawab 1 kali, maka dia akan menunaikan ibadah haji sebanyak 1 kali. Jika dia menjawab 2 kali, maka dia akan melaksanakan ibadah haji sebanyak 2 kali dan seterusnya. Namun perlu diketahui bahwasanya pada saat diperintahkan, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berhaji dan mengabarkan kepada umat manusia agar supaya berhaji, saat itu sebenarnya Nabi Ibrahim juga belum tahu bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji. Akhirnya berdoalah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana, ya Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami muslimaini, 2 orang yang berserah diri, laka bagi engkau, wa min dzurriyyatina, dan jadikanlah kami dan anak keturunan kami ummatan muslimatan laka, yaitu umat yang patuh berserah diri kepada engkau. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan ajarilah kami manasikana, bagaimana tata cara beribadah haji kami, wa tub alaina, dan terimalah taubat atas kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi di sini merangkum beberapa permintaan Nabi Ibrahim sesudah beliau membangun Ka'bah bersama dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Di antara adalah memohon agar Allah berkenan menunjukkan tata cara manasik haji. Wa arina manasikana wa tub alaina. Ya, wa arina manasikana wa tub alaina. Doa tersebut mengandung 2 kemungkinan.
Jadi pertama, sebelum beliau memang tidak ada syariat haji. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim memerlukan petunjuk teknis untuk menjalankannya. Hal itu juga menjadikannya orang yang pertama kali berhaji. Ya. Kemudian yang kedua, haji sudah pernah disyariatkan kepada umat sebelum beliau. Tetapi kemudian membutuhkan pembaharuan. Barangkali syariat haji pada masa dahulunya sudah tidak lagi sesuai dan dianggap telah mengalami penyimpangan sehingga perlu diluruskan. Kemudian sejumlah riwayat Nabi Adam alaihissalam merupakan orang yang pertama mengelilingi Baitullah atau bertawaf. Bapak umat manusia itu meniru para malaikat yang telah melakukannya selama 2000 tahun. Bahkan disebut juga bahwa malaikatlah yang mula-mula membangun Ka'bah. Itulah alasannya Ka'bah disebut pula sebagai Baitul Atiq, yang secara kebahasan arti adalah rumah antik. Kemudian Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah juga meyakini bahwa para nabi dan rasul setelah Adam AS juga melaksanakan ibadah di Ka'bah. Itu berdasarkan dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah ketika sedang lewat di lembah Usfan pada waktu berhaji, beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, lembah apakah ini?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Itu lembah Usfan." Nabi Muhammad bersabda, "Nabi Hud, Nabi Saleh pernah melewati tempat ini dengan mengendarai onta-onta muda yang tali kekangnya dari anyaman serabut. Sarung mereka adalah jubah dan baju mereka adalah pakaian bergaris. Mereka mengucapkan talbiyah, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah." Kemudian setelah selesai mendirikan Ka'bah bersama Ismail dan sudah menyampaikan seruan kepada seluruh alam, seluruh umat manusia agar supaya berhaji, kemudian Nabi Ibrahim pergi lagi ke Yerusalem, ke Palestina. Kebiasaan Ibrahim seringkali melakukan perjalanan ulang-alik dari Mekah ke Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim juga mendirikan tempat ibadah. Tempat ini kemudian dikenal sebagai Baitullah. Kemudian tempat ini dikenal sebagai Baitullah juga, rumah Allah, yaitu Baitul Maqdis. Nah, di sana dia membangun bersama Ishak, putra bungsu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyatakan bahwa tempat tersebut diberi nama Masjidil Aqsa, yang berarti tempat ibadah yang terjauh, ya. Menyatakan sebagai Masjid Aqsa karena tempat ibadah terjauh dari sebelah barat Ka'bah, yaitu Mekah. Dan Nabi Ibrahim seperti biasa melakukan dakwah dan penyebaran syiar Islam untuk mengajak seluruh umat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga meninggal dunia atau akhir hayatnya di usia 175 tahun, dan akhirnya dimakamkan di pemakaman keluarga di Palestina, Hebron, Palestina. Perlu diketahui bahwa meninggalnya Nabi Ibrahim itu diwarnai dengan pelajaran-pelajaran yang sangat spesial. Yaitu ketika Ibrahim sedang duduk sendirian, datanglah seorang tamu yang berupa laki-laki, menyamar sebagai laki-laki. Padahal sebenarnya dia adalah seorang malaikat. Setelah berucap salam, di antara keduanya Nabi Ibrahim pun mempersilakan duduk. Setelah duduk dengan tenang, dihidangkanlah minuman, makanan sebagai penghormatan pada tamu. Nabi Ibrahim mempersilakan untuk makan dan minum, namun tamunya tidak berkenan. Sang tamu pun kemudian mengaturkan maksudnya, "Wahai Nabiullah Ibrahim, aku adalah malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Aku diutus Tuhanmu untuk mencabut nyawamu, maka berkenankan engkau menerima titah ini." "Berkenankah engkau menerima titah ini?" kata lelaki itu. Setelah mendengar maksud dan tujuannya, Nabi Ibrahim Khalilullah terdiam sejenak, lalu beliau menjawab, "Wahai malaikat utusan Allah, Zat yang maha pencipta, yang maha kekasih dan penyayang, tolong matur pada Allah. Bilang sama Allah, aku ini Ibrahim Khalilullah, sang kekasih Allah, dan Allah adalah zat yang mencintai pada kekasihnya. Lalu adakah sang pencipta membunuh kekasihnya?" Mendengar jawaban Nabi Ibrahim itu, malaikat Israel ketika terdiam lalu pamit pulang untuk mengadukan kepada Allah. Mendapatkan laporan dari Israel, Allah berfirman, "Sampaikan kepada Ibrahim,
Adakah seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan Sang Penciptanya? Malaikat Jibril lantas turun ke bumi menemui Nabi Ibrahim, lalu menyampaikan titah Allah. Adakah seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan Sang Penciptanya? Tuturnya. Setelah mendengar titah Allah tersebut, Nabi Ibrahim kemudian menjawab, wahai malaikat, silakan laksanakan tugasmu mencabut nyawaku. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia muhsin, yang orang yang berbuat kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, Khalil. Jadi Nabi yang akhirnya diberi gelar oleh Allah Khalilullah adalah Nabi Ibrahim AS. Khalilullah memiliki arti kekasih Allah atau orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah gelar daripada Ibrahim alaihissalam yang merupakan bapak moyangnya para nabi dan bapak tauhid. Ya, dieling-eling selawase urip.